Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Insyaallah di video kali ini kita akan sebutkan secara singkat beberapa nama ulama besar yang bermadhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa min ahammi ruwatil madhhabil qadim, di antara periwayat atau yang menyampaikan madhab yang lama, madhab Imam Syafi'i yang lama, yang paling populer adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang sekarang juga memiliki madhab sendiri. Ini pengarang kitab Al-Musnad yang paling terkenal. Al-Musnad adalah Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian Abu Thawr Az-Za'farani Al-Karabisi. Kemudian wa min talamidil imam alladzi naqulu anhu madhhabul jadid, dan di antara murid-murid Imam Syafi'i yang menukil atau menyampaikan madhab beliau yang baru adalah Al-Muzani, Al-Buwaiti, Ar-Rabi' Al-Muradi, Harmalah, Ar-Rabi' Al-Jizi, Yunus bin Abdul A'la. Dan Yunus bin Abdul A'la ini yang dinamakan oleh Imam Syafi'i rawiyatul madhab, artinya orang yang sering meriwayatkan madhab Imam Syafi'i. Wa kulluhum tufu fil qarni tsalits. Semua yang kita sebutkan tadi itu wafat di abad ketiga, artinya sebelum tahun 300 Hijriah. Semua yang sudah kita sebutkan tadi itu wafat sebelum itu, sebelum tahun 300 Hijriah. Artinya ini generasi murid-murid Imam Syafi'i, generasi pertama, murid yang langsung belajar dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Summa jaa ba'da haula ajyalun tabaqatun katsirah minal ulama. Kemudian datang setelah mereka generasi dan tingkatan-tingkatan yang banyak dari para ulama, dan yang paling populer generasi kedua. Di generasi kedua adalah Imam Ibnu Surayj, Al-Qaffal Al-Kabir Asy-Syazi, Abu Hamid Al-Isfirayini, Al-Istakhri, Al-Mirwazi, Ibnu Abi Hurairah, Ibnu Al-Qas. Ini di abad keempat. Kemudian di abad kelima, Al-Mawardi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, Muhammad Al-Juwaini, Abu Muhammad Al-Juwaini, Imamul Haramain, Al-Baihaqi, Al-Bandaniji, Al-Mahamili, Al-Qaffal As-Saghir, Al-Mirwazi, Al-Qadhi Husain, Al-Fawrani, Al-Mas'udi, Ibnu Sabbagh, Al-Mutawalli. Ini di abad kelima. Kemudian di abad ke-6 ada ulama besar, yaitu Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada kisah unik tentang Imam Ghazali. Nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama beliau, ayah beliau, kakek beliau sama semuanya, yaitu namanya Muhammad. Ada seorang ulama yang bermimpi berjumpa dengan Imam Ghazali, kemudian Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah mimpi. Kemudian di dalam mimpi itu Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, "Wahai fulan, siapa namamu?" Imam Ghazali menyebutkan, "Nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Nabi Musa mengatakan kepada Imam Ghazali, "Aku hanya bertanya tentang namamu. Aku tidak bertanya tentang ayahmu, kakekmu, dan nama margamu." Kata Imam Ghazali, "Antum wahai Nabi Musa, di dalam Al-Quran juga pernah begitu. Allah bertanya kepadamu, kepada antum, qala matilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Antum menjawab, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Antum menjawab, ini adalah tongkatku, aku gunakan untuk menopangku, dan aku gunakan untuk menggembala kambing, dan aku memiliki banyak keperluan dengan tongkat ini. Artinya Nabi Musa pernah ditanya tentang apa di tangan kananmu, tapi Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang lebih. Akhirnya Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi itu bersabda kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah ada di antara umatmu yang lebih cerdas daripada Al-Ghazali ini?" Jadi itu adalah salah satu bentuk kecerdasan Imam Ghazali. Itu beliau di abad ke-6. Kemudian ada Syashi, Al-Baghawi, ini pengarang kitab Tafsir, Al-Imrani, ini di abad ke-6. Kemudian di abad ke-7 Ibnu Salah, Al-Qazwini, Al-Izz bin Abdus Salam, Al-Imaman, Al-Kabiran, wa Imam besar yaitu An-Nawawi, Ar-Rafi'i, ini di abad ke-7. Imam Nawawi yang pengarang kitab Riyadhus Shalihin, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, Al-Majmu' Minhajut Talibin, ini adalah ulama besar yang sangat populer, bahkan dari semua mazhab juga mengenal Imam Nawawi. Tapi ulama sebesar itu pun masih berhaluan, masih bermadhab Imam Syafi'i. Apalagi kita yang sama sekali tidak punya ilmu,
mentang-mentang atau sok-sokan pengen mengatakan Quran dan hadis, ambil hukum dari Quran dan hadis itu sangat tidak layak. Ar-Rafi'i juga adalah ulama besar di generasi ke abad ke-7. Kemudian Ibnu Farkah, Ibnu Daqiqil Id. Ibnu Daqiqil Id adalah salah seorang ulama yang dulunya bermadhab Maliki, kemudian berpindah kepada madhab Syafi'i. Kemudian ini di abad ke-7 dan di abad ke-8 ada Ibnu Rif'ah, At-Taqiyuddin As-Subki, Al-Qammuli, Al-Isnawi, Al-Adra'i, Al-Bulqini, Ibnu Mulaqqin, Az-Zarqashi, Ibnu Naqib, Asy-Syaraf Al-Barizi, Al-Muhib Al-Qabari. Ini di abad ke-8. Kemudian di abad ke-9 Al-Wali Al-Iraqi, At-Taqi Al-Husni, Asy-Syihab Ibnu Ruslan, pengarang Kisfatul Zubat, Ibnu Qadhi Syuhbah, Ibnu Muzajjad, Ad-Damiri, Al-Jalal Al-Mahalli. Al-Jalal Al-Mahalli ini yang menyempurnakan kitab sebuah kitab di dalam tafsir. Al-Akhfahisi, Ibnu Muqri, Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Abdullah bin Abdurrahman Bafadal ini ulama Hadramaut. Ini di abad ke-9. Kemudian di abad ke-10 Jalaluddin As-Suyuti, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Al-Khatib Asy-Syarbini, Syihab Ar-Ramli, Al-Syamsur Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang Tuhfatul Muhtaj, Abdullah bin Umar Ba'makhromah, Ibnu Qasim Al-Abbadi, Bab Usyair, Ibnu Ziyad. Ini di abad ke-10. Kemudian di abad ke-11 Al-Burhan Al-Birmawi, Ali Asy'uramilsi, Ar-Rasyidi. Kemudian di abad ke-12 Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Sulaiman Al-Jamal. Kemudian di abad ke-13 Al-Bajuri, Asy-Syarqawi, Al-Bujairimi, Abdullah bin Husain Al-Faqih, Abdullah bin Ahmad Basaudan, Sa'id bin Muhammad Ba'ishin, Abdurrahman bin Sulaiman bin Ahdal, wa Ali Sabrin. Kemudian di abad ke-14 Sayyid Alwi bin Ahmad Segaf, Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti Mekah di zaman beliau, Bakri Syaqqa, Abdurrahman Al-Mashhur, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab, Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib, Abdullah Bajamah, Abdullah bin Umar Syatiri, ayahanda dari Al-Habib Salim bin Syatiri, Ahmad bin Umar Syatiri, Abdurrahman bin Abdullah As-Segaf, Muhammad bin Hadi As-Segaf, Muhammad bin Salim Al-Hafiz, Muhammad bin Salim bin Hafiz, yaitu ayahanda Al-Habib Umar. Ini di abad ke-14. Kemudian banyak lagi para ulama. Kemudian juga di antara ulama ahli usul fikih yang bermadzhab Syafi'i adalah Al-Juwaini, Al-Ghazali, Ar-Razi, At-Tajassubuki, Al-Baydawi. Kemudian dari kalangan ahli hadis Daruqutni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu Nu'aim, Ibnu Munzir, Al-Khattabi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hafiz, Al-Baihaqi, Az-Zain Al-Iraqi, Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari yang sangat populer itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani bermadzhab Syafi'i. Jadi itu bayangkan ulama-ulama hadis sebesar beliau-beliau ini masih bermadzhab Syafi'i. Nggak bisa dibayangkan seberapa luas ilmu mereka dalam ilmu hadis, tapi tetap saja dalam menentukan hukum fikih atau hukum syariat beliau-beliau masih merasa belum layak. Beliau-beliau masih mengikuti metode Imam Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dari ahli sejarah Ibnu Asakir, Adz-Dzahabi, pengarang kitab Syiar A'lam Nubala, As-Sufadi, Ibnu Katsir, pengarang kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Betapa besar ilmu beliau, tapi tetap bermadzhab Imam Syafi'i. Ibnul Athir dan banyak yang lain. Dari ahli mantiq atau ahli kalam ada Al-Halimi, Abdul Qahir Al-Baghdadi, Al-Fakhrur Razi, kemudian Al-Adud Al-Iji, Al-Amidi, Al-Ala Al-Baji, Al-Asfahani, Al-Taftazani dan yang lainnya. Di antara ahli tafsir ada Imam Mawardi, Al-Khazin, Al-Baghawi. Kemudian dari ahli qiraat Al-Ja'bari, Ibnu Al-Jazari, Syihab Al-Qustallani. Dari ahli bahasa ada Ibnu Hayyan, Ibnu Malik. Kitab Ibnu Malik yang banyak digunakan, kitab Nahwu atau Syairan Nahwu atau Nazam Nahwu yang paling populer, Nazam Alfiyah yang sangat terkenal di mana-mana, beliau bermadzhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Aqil, Ibnu Hisham, ini ulama-ulama nahwu besar bermadzhab Imam Syafi'i. Al-Fairuz Abadi, pengarang kitab Al-Qamus yang populer. Kemudian dari ulama sufi ada Al-Qushairi, Imam Ghazali, ada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ulama Hadramaut yang sangat terkenal di Indonesia. Dan sangat banyak sekali ulama-ulama lain yang juga bermadzhab Syafi'i, yang pada intinya ini semua menunjukkan bahwa kita lebih pantas untuk bermadzhab. Kita lebih layak daripada beliau-beliau untuk mengikuti salah satu mazhab. Kita tidak pantas untuk menyombongkan diri mengatakan harus ikut Quran dan hadis. Semua ulama yang disebutkan tadi tentunya pasti mengikuti Quran dan hadis. Tidak ada istilah mereka tidak mengikuti Quran dan hadis, tapi yang dipermasalahkan adalah beliau-beliau ini mengikuti Quran dan hadis sesuai pemahaman mazhab Syafi'i.
bukan berarti ketika tidak sesuai dengan pendapat kita langsung kita salahkan. Itu saja untuk pertemuan atau video kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.